Istri bertanya, Suami menjawab, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dan maslahah. Saya Mama Sofi. Saya Baba Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab. Di episode 16 kami akan membahas tema tentang muhasabah keluarga adalah kunci bahagia. Ya, Sebagai orang yang sudah berkeluarga tentunya mempunyai harapan bersama, yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh dan maslahah. Nah, adakah ayat Al-Quran yang mendasari pentingnya dari muhasabah? ya. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang membahas seluruh lini kehidupan, termasuk keluarga. Nah, untuk meningkatkan kualitas keluarga itu sendiri, Maya, maksudnya dalam sisi peningkatan kebaikan, peningkatan kemajuan keluarga, maka hendaknya para keluarga itu mentadaburi dan merenungkan lebih dalam, khususnya surat Al-Asr yang jumlah ayatnya itu ada 3. Gitu, Mas. Jadi ini salah satu yang dapat kita gunakan sebagai pijakan. Di dalam tafsir Al-Bajiz karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengutip pendapat atau perkataan dari Imam Syafi'i, seandainya manusia itu mau mentadaburi, memikir surat Al-Asr ini, maka mereka akan mendapatkan banyak pengetahuan. Karena Al-Asr ini menghimpun berbagai banyak ilmu pengetahuan di dalam surat ini. Oleh karena itu, kita ya, para pemirsa yang sudah punya keluarga, suami, istri, kemudian anak ya, Mas, atau bahkan yang belum berkeluarga, tentu bisa belajar dari surat Al-Asr ini. Adapun surat Al-Asr ini, asbabun nuzul dari surat ini menurut Profesor Muhammad Abdul itu ketika dahulu itu orang-orang Arab zaman jahiliyah itu waktu sore itu bercengkrama, bercanda, kemudian santai-santai gitu, sampai mengakibatkan perselisihan dan permusuhan. Biasa kalau sering guyon, kurang bermanfaat, itu akan terjadi permusuhan dan perselisihan, teman. Saking kakean ngomong, ngobrol gitu. Dan mereka juga mengutuk waktu sore gitu loh. Nah, mari kita lihat di sini. Yang pertama surat Al-Asr ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Dalam tafsir Jalalain, ad-dahr, asar ini dimaknai ad-dahr, masa. Kemudian di tafsir yang lain, khususnya tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahwa para ulama menyatakan bahwa Al-Asr ini ya waktu asar, Mas. Imam Al-Qurtubi menyatakan antara waktu masa dan asar itu, para ulama menyatakan bahwa kenapa ini dijadikan sebagai sumpahnya Allah, karena kita suruh merenungkan, karena di dalam masa itu ada aktivitas anak keturunan Nabi Adam, baik yang aktivitas buruk maupun yang jelek. Jadi termasuk kita buruk atau baik. Ya, buruk atau baik. Termasuk
di dalam keluarga itu pasti setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu kan Mas, pasti akan terjadi perbuatan, aktivitas, tindakan yang baik, buruk, benar atau salah bahkan. Contohnya apa Mas? Ketika aktivitas keluarga yang harus disorot lebih dalam itu, karena ini termasuk bagian dari waktu gitu, sehingga para keluarga itu bisa bermuhasabah, mengevaluasi, ngitung-ngitung begitu apa? Mungkin bisa dengan tanggung jawab ya. Yang sering terjadi itu tentang kebersihan. Nah, di dalam rumah tangga ketika sudah berumah tangga, maka menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, yaitu yang berada di dalam rumah. Berarti pasangannya, suami, istri, ketika sudah punya anak maka anaknya. Ketika ada di luar keluarga, misalkan ada orang tuanya yang ikut tinggal, maka itu juga tanggung jawab bersama. Nah, sering terjadi di masyarakat ya, khususnya kebersihan itu tidak milik bersama ketika di dalam keluarga, hanya salah satu saja. Biasanya yang sering terjadi ini adalah kebersihan itu tanggung jawabnya seorang perempuan, yakni istri. Nah, itu harus dimuhasabah bersama, bahwa karena di dalam keluarga itu ada anggota keluarga, di antaranya suami, anak, maka menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Itu salah satu contoh agar manusia itu saling memiliki dan saling bertanggung jawab, artinya bekerja sama, bersama-sama bekerja di dalam rumah gitu. Itu contoh kecil lah. Dan sebenarnya perintah muhasabah ini seperti asar atau perkataan para sahabat, wabil khusus Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian ya. Kalau kita berkeluarga ya, diri berkeluarga itu harus selalu mengadakan evaluasi sebelum kalian dihitung atau dihisab kelak di yaumul qiyamah. Kalau enggak, kita lanjutkan. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar di dalam suatu kerugian. Nah, kerugian itu apa? Ya, kemunduran bisa, kemudian kehancuran, kebinasaan begitu. Jadi kata khusrin ini kalau dalam teks nahwu shorof ini menandakan khusrin itu kan tidak ada al. Ini berarti dia nakirah. Nakirah yang bermakna mengagumkan, berarti kerugiannya itu sangat besar. Jadi khusrin ini nakirah bermakna mengagumkan, berarti kerugian yang sangat besar, bahkan bertubi-tubi gitu loh. Kerugiannya itu bertubi-tubi saking banyaknya itu. Maka kita sebagai keluarga kalau mau mentadaburi ini, tentu keluarga ya, banyak sekali kerugian dan kehancurannya. Ya, kerugian yang terjadi. Lah, al-insan di sini juga ini di dalam tafsir Jalalain ini jenis, berarti makna yang lain berarti dia menunjukkan tidak hanya penyebutan yang secara mikro tapi secara makro, yaitu umat seluruhnya pasti akan kerugian, mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berarti di sini ada 4 kunci untuk agar kita itu berhati-hati jangan sampai mengalami kerugian hidup. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam
tafsir Al-Aziz juga dinyatakan bahwa beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul, dan tentu menjalankan semua hal atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau evaluasi terkait keimanan, maka anak-anak kita sendiri itu Pak, itu harus melihat ibadah itu, harus ditanyakan. Ibadah itu penting. Nah, sudah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Nah, sudah sholat belum? Itu bagian dari keimanan gitu. Tidak hanya ditanya ya, kalau menurut saya sendiri pentingnya itu ketika sudah berkeluarga adalah nyontoni. Ketika kita di dalam keluarga sudah menerapkan atau memberikan contoh-contoh yang baik, insya Allah dengan memberikan nasihat sekali dua kali itu sudah cukup. Berbeda ketika hanya mengingatkan saja, tidak memberikan contoh, pasti hasilnya kurang maksimal. Untuk itu menanamkan di dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak itu lebih penting daripada mengajak tapi belum memberikan contoh yang baik. Kemudian tadi biar tidak menjadi orang yang merugi, yang bertubi-tubi, pentingnya muhasabah dan keluarga dalam musyawarah bersama, mengadakan evaluasi bisa bulanan bisa tahunan ya, dimana untuk semakin jelas untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah itu apa saja yang perlu ditingkatkan di dalam keluarga dan mana saja yang perlu ditinggalkan di dalam keluarga, dimana ketika hal itu musyawarah terjadi di setiap keluarga, insya Allah harapan bersama menjadi keluarga yang berkualitas itu akan tercipta. Berbeda ketika di dalam hidupnya selama berumah tangga tidak mengadakan muhasabah atau musyawarah bersama, maka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu susah tercipta karena penanaman nilai-nilainya itu tidak kesalingan. Itu hanya milik seseorang saja, yang dimana ada sifat ego di dalam diri manusia, ingin menang sendiri dan lain sebagainya, itu menjadi kendala terbesar untuk mewujudkan cita-cita bersama di dalam keluarga. Itu tambahan saya, Bu. Yang kedua Mas, yaitu ilalladzina amanu wa amilus sholihat. Dalam berkeluarga kita harus juga menghitung-hitung, mengevaluasi amal kesolehan. Bagaimana sholatnya anak-anak, bagaimana sedekahnya keluarga, bagaimana puasanya, atau bahkan mama berkecimpung dalam dunia pendidikan, bagaimana tulisannya itu harus dievaluasi. Bagaimana dakwahnya itu harus selalu dievaluasi. Guna apa? Untuk tadi meningkatkan kualitas keluarga, harus selalu mengevaluasi amal kesolehan itu ya. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq. Al-haq di dalam tafsir Jalalain iman, saling menasihati di dalam kebenaran. Sedangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ada utta'at wa tarkul muharramat, yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ini selalu kita pergunakan di dalam keluarga gitu Maya. Mama makannya itu haram atau halal, caranya itu harus dievaluasi terus begitu. Kemudian anak-anak itu kalau bermain itu dengan siapa, kemudian ketika bermedsos itu seperti apa, itu orang tua harus saling menasihati dalam kebenaran. Contoh kecil Maya, kemarin sama
eh, anak kamu itu ketika main HP gimana Mak? Bukan ketika main HP. Iya ketika Melihat bapak ataupun mamanya main HP Iya. sudah terlalu lama. Ya, maka anak yang usianya 2 tahun, sudah bisa mengingatkan, "Ba, jangan main HP, sudah lama. Ma, jangan main HP. Jangan HP-HPan. Ya, bahasanya jangan HP-HPan. HP-an, sudah lama." Gitu, ya. Itu adalah bagus dan penting sekali, dan itu evaluasi juga buat orang tua agar tidak menjadi orang tua yang merugi. Kasih sayang kepada anak itu jauh lebih penting juga daripada HP-HPan. Maksudnya anak itu gitu. Oh iya. Itu salah satu contoh ya, kita tidak merasa kurang wibawa di depan anak, enggak. Itu jadi orang tua yang nasihati, anak pun ya bisa menasihati orang tua ketika orang tuanya mungkin keselio, mungkin ya keselio dalam ucapan atau dalam tindakan begitu ya. Karena kita tahu kadang kita sendiri banyak waktu di hadapan laptop atau HP ya karena kuliah gitu. Dan itu seperti itu. Kemudian yang terakhir watawa sobil haqi watawa sobil sobil, saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam tafsir Jalalain ala ta'ah wal alal maksiyah, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam maksiat. Artinya mama anak itu pingin sesuatu hal yang diharapkan oleh Allah, minuman keras, heroin, narkotika, itu harus sabar, jangan. Itu maksudnya itu menasihati agar sabar itu menahan jangan sampai memakan dan minuman haram tersebut. Kemudian alat ta'ah, yaitu menjalankan ketaatan, sabar. Sholat itu kudu sabar, enggak sabar yuk rasulat toh man. Menjalankan puasa itu loh man. Ini gak sabar ya, gak kuat, itu anak perlu dilatih untuk itu. Jadi sabar, puasa itu kudu sabar, wani ngelih, wani berani untuk tidak makan, tidak minum, ya itu bagian dari kesabaran. Ini pun di dalam kitab Tafsir Al-Ibris karangan karya Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa juga demikian, yaitu sabar untuk menjalankan lakoni ketaatan marang Gusti Allah. Yang kedua, sabar ora lakoni kemaksiatan. Tapi beda dengan tafsir Ibnu Katsir, itu sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Baru diberi sakit, katisan mungkin, atau anaknya jatuh dari sepeda motor, sepeda ontel, itu harus sabar. Nah, ini muhasabah. Bagian dari muhasabah yaitu apakah keluarga ada yang tidak sabar. Ini perlu nanti disaling menasihati Maya. Ya, jadi teringat kemarin kakak Ilja ya, anak saya yang usianya 2 tahun juga, karena kita sering menanamkan sholat berjamaah ataupun sholat ke masjid, ketika waktunya adzan sudah berkumandang, maka juga sering, "Ma, Ba, ayo sholat ke masjid." Kayak gitu. Alhamdulillah karena sering melihat orang tuanya itu ke masjid, dan pada saat itu karena hujan akhirnya tidak ke masjid, anaknya itu mengingatkan, "Ba, Ma, ayo ke masjid, sudah adzan." Gitu. Ya itu bagian dari saling menasihati. Nih para pemirsa semuanya, kalau dinasihati anak itu diterima, itu masukan kritik ya, membangun yang mana itu tuh. Kayak jadi bapak ibu terus nggak menerima nasihat itu ya keliru. Itu harus dihilangkan yang model-model seperti itu begitu. Jadi walhasil dari apa yang telah kita tanamkan dalam keluarga, pokoknya setiap bulan itu harus ada apa? Muhasabah, evaluasi, sehingga keluarganya semakin
baik dan semakin berkualitas. Saya mungkin ini terakhir Mas, karena dalam tafsir dalam surat Al-Asr ini terkait waktu, maka saya ingat kata bijak dalam bahasa Arab, al-waktu kasayfi. Waktu itu ibarat pedang, lancip begitu. Ilam taqta'uhu qata'aka. Jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka kamu akan digulung, dipotong waktu tersebut. Artinya kamu menjalankan hidup ini tanpa ada gunanya, ya lama-lama kamu merasa bosan, merasa ya nanti masalah banyak kerugian yang ada. Itu salah satu pentingnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling terakhir, saya teringat ketika dulu waktu ngaji sore atau madin itu biasanya setelah ngaji itu, setelah belajar itu baca surat Wal Asr. Ini pun ternyata ada hadisnya. Jadi dulu para sahabat itu ketika mau berpisah itu, sebelum berpisah itu membaca surat Wal Asr dan nanti diakhiri salam. Mari kita praktekkan nanti, pokoknya sebelum selesai acara, setelah selesai sebelum berpisah, baik mau acara yang majelisan, kemudian acara yang berbasis perkuliahan, workshop, kemudian ada seminar nasional maupun internasional, ya dimaksimalkan ini sebagai pengingat, tidak hanya diri sendiri, keluarga, ya atau ya murid kita dan yang ada pada majelis itu. Mari kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah dan selalu bahagia dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.